Shalom, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia yang mengasihi, yang selalu hadir menolong kita. Mari, saudaraku, dimanapun kita berada, sediakan waktu berjumpa dengan Bapa di sorga, di dalam doa dan firman-Nya. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Ada kekuatan, ada kesehatan yang baru ketika kami bangun di pagi ini untuk melakukan berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami. Kami mau melandasi hidup di hari ini dengan firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup. Bapa, kami sadar kami orang berdosa, minta ampun dosa dan pelanggaran kami, agar layak di hadapan-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikian firman Tuhan, yang disebut berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudaraku, bahagianya mengampuni. Banyak orang beranggapan bahwa mengampuni itu merupakan tindakan orang lemah, orang yang tidak punya kekuatan untuk mengatasi persoalan. Juga orang berpendapat kalau kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, kekerasan juga harus dibalas dengan kekerasan. Saudaraku, kita mau belajar pengajaran Tuhan Yesus tentang mengampuni. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini adalah salah satu bagian dari doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada semua umat Tuhan wajib mengampuni. Mengampuni atas kesalahan orang lain yang pernah berbuat salah, yang pernah menyakiti hati kita, yang pernah mengecewakan kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa kita, menebus kita dari hukuman maut, supaya kita beroleh keselamatan. Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita, maka seharusnya umat Tuhan juga mengampuni. Demikian pengajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan kepada Petrus. Atas pertanyaan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Tapi Tuhan Yesus bilang bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudaraku, apakah artinya kalimat Tuhan Yesus ini? Pengampunan menurut Tuhan Yesus itu dilakukan secara terus-menerus. Pengampunan itu harus dibiasakan dalam kehidupan umat Tuhan, bahwa pengampunan adalah salah satu identitas dari kehidupan orang yang beriman. Karena sesungguhnya pengampunan adalah suatu bagian yang indah dalam perintah untuk mengasihi.
Ketika seseorang melepaskan pengampunan kepada orang lain yang menyakiti hatinya, maka segala kepahitan di dalam dirinya itu akan hancur, diganti dengan damai, sukacita yang datangnya dari Tuhan. Karena itu, berikanlah pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita. Hiduplah saling mengampuni, sehingga sukacita, kebahagiaan, kegembiraan yang dari Tuhan Yesus memenuhi hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mengakhiri persekutuan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, bersyukur firman-Mu meneguhkan kami. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, mengasihi orang yang bersalah pada kami. Bukan hal yang mudah Tuhan, tetapi kalau kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kami dimampukan melakukannya. Hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas hidup kami. Keluarga, anak, istri, suami, orang tua, sehat-sehatkan kami semua. Segala usaha, pekerjaan, dan pendidikan yang sedang kami jalani, kami mohon campur tangan Tuhan, diberkatilah semua itu dan diberikan keberhasilan. Kami memperoleh berkat-berkat yang berlimpah dan kami mendapat nilai yang baik, yang terbaik dalam meraih cita-cita. Tuhan membuka jalan atas segala pergumulan dan persoalan yang sedang kami hadapi. Bagi kami, saudara-saudara yang sakit, jamahan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh hadir terjadi dalam hidup mereka. Yang berduka cita dapat penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami bawa kepada Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan berkuasa menolong kami. Di dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat menjalani hari ini dengan kekuatan dari Tuhan. Berkat-Nya melimpah dalam hidup kita. Sehat dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.